Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbidani dari Prodi Hukum Pidana Islam. Saya akan menjelaskan tentang studi kalam Islam. Mu'tazilah. Secara etimologi, kata Mu'tazilah berasal dari kata istijalah yang artinya menunjukkan kesendirian, kelemahan, keputusasaan, mengasingkan diri. Sebagian ulama mendefinisikan Mu'tazilah sebagai suatu kelompok yang lahir dari Qadariyah yang berselisih pendapat dengan umat Islam lain dalam permasalahan hukum pelaku dengan dosa besar. Kelompok ini dipimpin oleh Wasil bin Atta dan Amr bin Ubaid pada Yaman Hasan al-Bahri. Aliran Mu'tazilah adalah aliran pikiran Islam terbesar dan tertua yang telah memainkan peranan yang sangat penting. Orang yang hendak mengetahui filsafat Islam yang sesungguhnya dan yang berhubungan dengan agama dan sejarah pemikiran Islam haruslah menggali buku-buku yang dikarang orang-orang Mu'tazilah, bukan yang dikarang oleh orang-orang yang disebut filosof Islam seperti Ibnu Sina dan lain-lain. Aliran Mu'tazilah lahir kurang lebih pada permulaan abad kedua Hijriah di kota Basra, pusat ilmu dari peradaban Islam kala itu, tempat perpaduan aneka kebudayaan asing dan pertemuan bermacam-macam agama. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjukkan pada dua golongan, yaitu golongan pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam anti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, Talha, dan Abdul bin Zubair. Golongan inilah yang mula-mula disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari masalah pertikaian khalifah. Kelompok ini bersikap netral tanpa stigma teologi. Golongan kedua muncul sebagai respon persoalan teologi yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa Tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir terhadap pelaku dosa besar. Jabariyah. Nama Jabariyah diambil dari kata Arab Jabar yang berarti terpaksa. Aliran ini dinamakan Jabariyah karena menganut paham bahwa manusia melakukan tindakan dan perbuatannya dalam keadaan terpaksa, karena segenap tindakan dan perbuatan itu pada dasarnya telah ditentukan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak azali. Dalam istilah Inggris, paham ini disebut paham fatalistik atau predestination. Paham Jabariyah dalam sejarah teologi Islam pertama kali dikemukakan oleh Allah bin Dirham, tetapi yang menyebarkan adalah Jahim bin Safwan. Jahim bin Safwan adalah tokoh yang paling terkenal sebagai pelopor atau pendiri paham Jabariyah. Paham ini juga identik dengan paham Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah sesuai dengan namanya. Jahm bin Safwan terkenal
pandai berbicara dan berpidato, menyeru manusia ke jalan Allah dan berbakti kepadanya, sehingga banyak sekali orang yang tertarik kepadanya. Adapun corak pemikiran paham Jabariyah menganggap bahwa perbuatan manusia dilakukan oleh Tuhan dan manusia hanya menerima. Hal ini juga dikenal dengan istilah kasab yang berarti usaha, yang secara literal berarti usaha. Tetapi kasab di sini mengandung pengertian bahwa pelaku perbuatan manusia adalah Tuhan sendiri dan usaha manusia tidaklah efektif. Manusia hanya menerima perbuatan bagaikan gerak tak sadar yang dialaminya. Menurut paham ini bahwa perbuatan manusia mesti ada pelakunya secara hakiki, karena perbuatan membutuhkan adanya pelaku. Jika manusia bukan pelaku secara hakiki, maka tentu Allah pelaku secara hakiki, bukan secara mazahi. Ada dua kelompok yang terdapat dalam paham Jabariyah, yaitu Jabariyah murni dan Jabariyah moderat. Jabariyah murni menolak adanya perbuatan yang berasal dari manusia dan memandang manusia tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat. Adapun Jabariyah moderat mengakui adanya perbuatan dari manusia, namun perbuatannya tidak membatasi. Jabariyah adalah paham yang menganggap bahwa segala perbuatan manusia tunduk kepada kehendak Tuhan semata. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka pendidikan sama sekali tidak mempunyai daya atau kekuatan untuk mempengaruhi anak. Pendidikan hanya memberi polesan luar dari tingkah laku sosial anak. Sedangkan bagian internal dari kepribadian anak didik tidak dapat demikian, sehingga akan melahirkan sikap pesimisme karena tidak adanya kepercayaan akan nilai-nilai dari pendidikan, sehingga anak itu diterima apa adanya. Asy'ariyah adalah nama aliran di dalam Islam. Nama lain dari aliran itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran Asy'ariyah adalah aliran teologi yang dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu Al-Hasan Ali ibni Ismail al-Asy'ari. Ia dilahirkan di Basrah besar dan wafat di Baghdad 260-324 Hijriah. Ia berguru pada Abu Ali al-Jubai, salah seorang tokoh Mu'tazilah yang setia selama 40 tahun. Setelah itu ia keluar dari Mu'tazilah dan menyusun teologi baru yang berbeda dengan Mu'tazilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Asy'ariyah, yakni aliran atau paham Asy'ari. Kasus keluarnya Asy'ari ini menurut suatu pendapat karena ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang berkata kepadanya bahwa Mu'tazilah itu salah dan yang benar adalah pendirian al-hadis. Menurut aliran Asy'ariyah, Allah mempunyai beberapa sifat dan sifat itu bukan zatnya dan bukan pula selain zatnya, namun ada pada zatnya. Meskipun penjelasan Asy'ariyah itu mengandung kontradiksi, hanya dengan itulah aliran tersebut dapat melepaskan diri dari paham ta'addud al-qudama, banyak yang kadim. Setidak-tidaknya menurut pemikiran mereka, pandangan Asy'ariyah tentang wahyu dan kedudukannya tercermin dalam pendapat Abu Hasan al-Asy'ari mengenai Al-Quran sebagai berikut. Hendaknya kita membedakan antara kalamullah yang berdiri dengan zatnya yang berarti kalim,
Dengan wujud Al-Quran yang ada di antara kita dewasa ini, yang diturunkan kepada Muhammad dalam waktu tertentu. Perkaranya adalah satu, yaitu larangan, perintah, berita, dan istiqoroh, serta janji dan ancaman. Semuanya termasuk dalam kategori perkataannya, bukannya kembali pada jumlah atau susunan kalimatnya. Adapun lafaz yang diturunkannya pada Nabi dan Rasulnya melalui lafaz menunjukkan kalam yang azali, sedangkan dalil yang dibuat adalah hadis dan yang dilandasi adalah qadim dan azali. Jadi perbedaan antara bacaan dan yang dibaca sama saja dengan sebutan yang disebut. Sebutan adalah hadis, sementara yang disebut adalah qadim. Sebagian kalangan berpendapat bahwa sumber pengambilan ilmu dalam Asy'ariyah adalah Al-Quran dan Sunnah dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah ilmu kalam. Oleh karena dasar yang dipakai Asy'ariyah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah kaidah-kaidah ahli, maka muncul beberapa penilaian terhadap konsekuensi penggunaan ilmu kalam tersebut. Adapun penilaian konsekuensi tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, Asy'ariyah mendahulukan akal daripada nakli dalam kondisi keduanya bertentangan. Kedua, menolak hadis ahad dalam menetapkan perkara akidah, karena menurut Asy'ariyah hadis ahad tidak menetapkan ilmu yang yakin. Bahkan sebagian dari kalangan Asy'ariyah dalam sumber bertalaki ada yang mengambil dari kasyaf dan perasaan. Jika nas bertentangan dengan kasyaf, maka kasyaf didahulukan atau nas dibelokkan agar sesuai dengan kasyaf. Ini adalah pendapat Asy'ariyah yang tercemar oleh metode Syafi'i, di mana mereka memiliki istilah ilmu lazuni dan slogan hatiku menyampaikan kepadaku dari Tuhanku. Sekian penjelasan saya tentang studi kalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.